Halo semua, terima kasih telah mampir ke channel kita Triple Vice. Kali ini kita akan melakukan review Turbo Falcon Megazord atau juga dikenal dengan engine Macalon dari Power Ranger Super Mega Force atau Gokaiger. Adapun mainan kali ini adalah buatan Bandai versi US atau versi Power Ranger. Untuk ukuran dan tampilan boxnya sama persis dengan review sebelumnya, yaitu T-Rex Megazord dan Legendary Megazord yang kemungkinan isinya sama, yaitu manual, figur, dan keynya. Unboxingnya bisa cek di kartu di atas atau di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Oke, nggak pakai lama, kita langsung review Turbo Falcon Megazord. Ya, mungkin beberapa dari kalian bingung, harusnya bentuknya ini mobil balap, tapi di sini malah menyerupai robot. Jika kalian mengikuti serinya, versi Power Ranger maupun Gokaiger, dan berpikir seperti itu, kalian benar. Karena bentuk ini adalah eksklusif. Wow! Mainan versi Bandai US, bahkan versi JP-nya sendiri tidak bisa jadi robot loh. Lebih detailnya nanti kita cek setelah kita hitung tingginya terlebih dahulu. Ya, Turbo Falcon Megazord ini memiliki tinggi sekitar 26 cm. Kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya. Ya, di sini bisa kita bandingkan dengan yang paling terkecil, yaitu Topbot Mini Champion dengan tinggi sekitar 19 cm. Kemudian yang tingginya hampir mirip, yaitu T-Rex dan Legendary Megazord sekitar 25 sampai dengan 26 cm. Dan juga dengan yang paling tinggi, yaitu Magma 6 dengan tinggi sekitar 39 cm. Ya, lanjut detail dan bentuknya. Sekilas bentuknya ini agak aneh ya, tapi ini termasuk oke loh, karena aslinya ini nggak ada awalnya. Kita coba cek dari bagian atas terlebih dahulu. Nah, untuk bagian kepala ini cukup keren loh. Ini ada warnanya juga rapi. Terus kalau yang kemarin tuh ini ada kayak pedang. Terus ini pedangnya ada putih-putihnya. Kalau yang di Legendary Megazord ini full kuning. Di sini ada detailnya menarik. Dari kemarin tuh kepalanya detailnya menarik, tapi secara keseluruhannya kayak ini. Harusnya di sini kayak ada stiker apinya kalau di serinya itu, bahkan itu setahu saya di versi Jepangnya. Tapi ini kenapa memang kurang dicat ya? Bukan cat lagi, ini kayak stiker harusnya di sebelah sini. Sayangnya ini nggak ada. Tapi untuk detail bagian badan ini yang nantinya jadi kepala di gabungan terakhirnya ini cukup oke sih detailnya. Untuk badannya sendiri rada kopong ya ini, agak gimana gitu. Sedikit kurang di ininya mungkin ya, tapi ya seadanya sih ini setahu saya. Terus bagian atasnya agak bolong-bolong gini ya jadinya. Ya, untuk bagian badan seperti itu. Tangannya tadi samping ini kayak tangannya agak maksa ya, nggak ada pegangan atau apa-apa, cuma tajam gini jadi kayak pisau gitu. Kalau mukul nggak bisa megang senjata, kamu kasihan sekali. Oke, terus ini ada matanya, ini cukup oke. Detail-detail juga ada, sedikit kurang dicat aja, sama ya penyakitnya semua ya, kurang dicat semua kalau untuk Sword Builder ini ya, kurang lebih. Ini juga harusnya setahu saya ada stiker di sini, stiker api gitu ya, atau cat api, nggak tahu lagi ya. Untuk detail-detail untuk bagian bawah ini detail menarik tapi kurang dicat saja. Ini agak gampang buka ya ini ya. Ini kalau di penggabungan ultimate-nya ini nanti bisa dibuka. Untuk bagian bawah seperti ini ya. Terus belakangnya ada detailnya cukup oke, meskipun bakal jarang lihat belakang ya ini ya. Soalnya kalau bentuk mobilnya ini belakangnya ke bawah, kecuali versi robotnya. Ya menarik lah ini berarti. Terus untuk ini, ternyata ini badannya ini kayak spoilernya. Kalau yang di ultimate penggabungannya ini tangan, seingat saya. Ya seperti ini juga rodanya seperti ini. Hitam ya, ada sedikit putih di bagian tengahnya. Ya, overall penggabungan ini cukup unik, mengingat aslinya ini dari tiada jadi ada. Keren sekali menurut saya. Meskipun bentuknya rada aneh, saya akui ini effortnya sip lah. Ya, lanjut ke artikulasi, kita coba cek dari atas terlebih dahulu. Untuk bagian kepala ini fixed ya, cuma ininya bisa ditutup buka. Terus kita ya ini fixed ya, kayak ada bolong di sini tapi bisa digerakkan sedikit. Enggak bisa, ini fixed. Kalau digerakkan dia bakal copot. Ini juga badan ini nancep, kayak ditancepin seperti ini ya, jadi bisa dicopot tuk gini, tapi langsung dipasang tuk gini. Ini badannya seperti ini juga nggak bisa digerakkan ya, fixed. Terus bagian tangan ini kayak bisa digerakkan seperti ini, tapi maksimumnya gini ya, jadi malah cuma bisa ke belakang doang. Cukup aneh ya. Terus ini bisa putar tapi keras sekali.
Tapi ini setahu saya harusnya bisa dicopot. Nah ini, oh ternyata ada kayak Zord buildernya di sini. Ini mungkin gara-gara setahu saya ini biasanya full, ini ada rongga, jadi agak bunyi kalau digerakkan. Tidak disarankan untuk sering-sering digerakkan sih, atau mungkin dicopot dulu baru digerakkan. Nah ini bisa diputar. Jadi kita copot seperti ini, terus seperti ini. Nah seperti ini. Cukup menarik sih, intinya bisa 360 derajat. Ini roda juga ada rodanya ya, bisa diputar ya. Cukup oke. Terus ini kayak ditancepin di sini ya, untuk biar nggak kelihatan terlalu kopong, menarik. Ini ada harus sedikit roda. Oke, untuk tangan seperti ini nggak bisa lagi ya digerakkan. Terus ini bisa diginikan, cuma seperti ini ya, dan ini ada join-joinnya, menarik. Terus ini kayak, oh ya maaf, ini harus dicopot dulu, ini baru digerakkan. Jadi harus copot joinnya agar bisa digerakkan seperti ini. Kita coba lihat, nah seperti ini. Nggak tahu maksimumnya seberapa, cuma segitu saja ya. Untuk belakang cuma maksimum juga segini. Terus untuk bagian ini juga bisa digerakkan seperti ini. Nah bisa sampai seperti ini ya. Ini juga seperti ini, maksnya segini ya. Ini kurang lebih sama. Di badan fixed, untuk bagian sendi sini ini kayak ada rongga tapi nggak bisa digerakkan ya, nancap. Jadi nancap plug, terus ini di atas ini kayak ada join ke badan, jadi nggak bisa digerakkan. Untuk kaki ini juga fixed ya, karena ini ada bolong, ternyata ini joinnya nekuk gini buat di sini. Jadi cuma bisa gini, ketahan sama ini nggak bisa digerakkan lagi. Ini juga roda putar. Terus ini tadi bisa dibuka tutup ya. Nah kalau versi berubahnya ini detailnya agak detailnya oke, cuma catnya ya yang kurang ya. Harusnya ini ada warna-warnanya kalau versi dari serinya sama versi Jepang ya, setahu saya. Ini nggak ada yang bisa digerakkan lagi selain roda, bisa semua sama ini. Ya overall untuk ininya cukup kurang ya, tangannya agak banyak tapi kakinya benar-benar hampir nggak ada, jadi agak fixed. Oke, nggak pakai lama, kita langsung lanjut untuk berubah menjadi Turbo Falcon Sword. Ya dari bentuknya ini sekilas keren dan solid ya. Bentuknya ini kelihatan banget mobil F1-nya, bisa kita lihat seperti ini bentuknya bagian belakang. Nah untuk detailnya juga sebenarnya ada detail-detail yang cukup oke, hanya saja kurang diwarna seperti sebelumnya ya, pas versi robot kurang lebih. Terus untuk bagian artikulasi ini bisa dicopot ya, kalau ada yang seneng ininya di atas atau seperti ini tetap juga oke. Ini juga cukup oke, bagian bentuknya benar-benar keren ya, ini bentuknya F1 sekali. Terus ini bisa digerakkan seperti ini untuk artikulasinya, tetap seperti ini aja. Ini kurang lebih sama ya. Untuk roda ini juga bisa digerakkan. Nah seperti ini cukup oke, ini menarik, bentuknya lumayan besar juga ya. Terus bisa kita, nah ini keynya bisa kita mainkan dengan keynya jika dicolok ke sini. Terus nah seperti ini, tapi entah kenapa cuma ini ya nancep gini aja. Kayaknya ada yang bunyi. Oh ini, tapi perasaan tadi nggak bunyi ya. Ini kalau ditancapkan jadi ada kretek-kretek gitu ya, apa ke belakang nggak bisa jalan ke depan ya, cuma bunyi saja ya ini ya, kretek-kretek. Tapi rasanya tadi kalau dicopot, nah seperti ini nggak bunyi, baru dikasih ini dia bunyi. Nah ya ini enggak, muter biasa. Coba kita pasang lagi, harus kebalik seperti ini. Oh jadi keras, cukup unik, nggak ngerti maksudnya apa tadi. Ini biasanya kalau kayak gini bisa melaju ke depan, tapi ini juga nggak bisa, cuma krek bunyi gitu. Kalau di boxnya ini, nah ini
Ini ditacepin cuma ada engine rev. Mungkin maksudnya bunyi krek-krek itu bunyi mesin mungkin ya. Cukup aneh tapi keren juga. Ini bisa dipasang seperti ini bentuknya. Menarik. Oke, untuk ukurannya ya kita belum ukur. Turbo Falcon Zord ini memiliki panjang sekitar 35 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya. Ya, ini dengan Mini Alpha dari Champion ya, kecil sekali, sama-sama mobil balap ya ini ya. Terus dengan racernya Gokaiyo seperti ini bentuknya. Ya, terus dengan Alpha yang lebih besar sedikit, tapi ini yang untuk versi Magma 6 ya. Ini gede sekali nih, 35 cm. Ini cuma segininya saja. Mantep lah pokoknya. Nah ini. Oke, sebelum itu juga ini masih ada satu perubahan lagi loh. Ya, bisa digabung dengan Legendary Megazord. Untuk penggabungannya ini juga cukup unik. Kalau di contohnya sama di bukunya ini copot. Ini copot. Nah, seperti ini. Ini bisa ditancapkan. Agak keras ya. Nah, seperti ini. Ngeng ngeng. Ngekrek. Kalau seperti ini namanya Legendary RPM Megazord. Terus karena kita sudah ada RPM Turbo Falcon Megazord, Legendary Megazord, dan juga T-Rex Megazord, kita bisa menggabungkan ketiganya ini menjadi perubahan terkuatnya, yaitu Ultimate Legendary Megazord. Ya, ini dia penggabungan dari 3 Megazord, yaitu T-Rex Megazord, Legendary Megazord, dan Turbo Falcon Megazord. Seperti kita lihat sekilas ini gede dan cukup keren ya. Entah kenapa ada yang sedikit kurang, yang nantinya akan kita bahas di next video. Jadi jangan sampai kelewatan dengan mensubscribe channel ini. Kesimpulan dari bentuk robotnya, jujur bentuknya ini rada memaksa ya. Badannya agak bolong, tangan model bagian depan mobil membentuk lengan pisau, ditambah artikulasi yang kurang di kaki. Meski begitu bentuknya cukup oke karena masih menjelaskan bagian-bagian robot seperti kaki, tangan, dan badan, yang dimana di seri dan setanya ini sebenarnya tidak ada. Bentuk ini patut diacungi jempol. Dari bentuk mobilnya, Turbo Falcon Zord ini memiliki bentuk yang solid, menyerupai mobil formula, yang keren sekali. Meski begitu sedikit kurang detail, terutama bagian warna apinya jika dibandingkan dengan versi aslinya atau versi Sentainya. Dan juga penggunaan fitur K yang cuma memberikan efek yang menurut saya cukup aneh, memberi suara-suara yang cuma krek. Bagaimana gitu? Untuk harga sendiri berkisar di angka 800 ribuan jika ikut harga ofisialnya. Overall figur ini sangat direkomendasikan jika Anda ingin melengkapi seri Zord Builder. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video kali ini. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan pada video kali ini. Jika dirasa video ini membantu, bisa langsung klik like dan share. Dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata, ciao!